pagi, salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat selalu. Mengenai studi kasus yang disampaikan oleh teman saya, itu Pak Franciscus Handut, tentang bagaimana menangani dalam situasi seperti kasus Pak Budiman dalam studi kasus yang keempat. Yang pertama adalah sebagai seorang guru, kita juga harus melihat dari kondisi dan situasi yang ada. Apalagi seperti Pak Budiman di dalam kelas sedang mengajar anak-anak dan didatangi oleh orang tua dengan menggunakan senjata tajam ataupun parang, dengan meminta anaknya untuk ikut bekerja di tambak ataupun di ladang dan sebagainya. Artinya, dan anak tersebut tidak ingin mengikuti seperti yang dipinta oleh orang tuanya. Sebagai seorang guru, tentu kita akan memberikan penjelasan. Sebagai seorang guru, memberikan penjelasan kepada orang tua dari si anak ini tadi, supaya kita mencari jalan keluar, solusi terbaik. Yang pertama, kita panggil dulu, kita ajak untuk berdiskusi di kantor tentang kendala, solusi dan sebagainya, apa yang harus kita lakukan. Pertama, kita berikan pengertian dan tentang kegiatan kita di sekolah, dan kita akan menyampaikan kepada orang tua untuk bisa anak ini membantu orang tuanya dalam kegiatan itu setelah selesai belajar dari sekolah. Dan juga sebagai solusi, apabila memang itu sebagai suatu pendapatan tulang punggung keluarga, jauh-jauh hari kemungkinan bisa dikonfirmasi kepada pihak sekolah tentang kegiatan tersebut, tetapi tidak sampai mengganggu jam belajar siswa. Contohnya dengan tadi, orang tua ini tiba-tiba datang ke sekolah dengan mengacungkan parang, itu kan sesuatu yang sangat mengancam atau bersifat tidak baik atau tidak proaktif terhadap kegiatan yang ada di sekolah. Hal ini juga akan kita sampaikan kepada komite, sampaikan juga kepada pimpinan, supaya diambil tindakan apabila terjadi hal seperti itu lagi berikutnya. Yang pasti dalam langkah itu adalah memberi pemanggilan kepada orang tuanya tadi, kita konsultasi dan memberikan pengertian agar mengerti tentang apa situasi yang kita hadapi dan belajar anak kita di sekolah. Mungkin anaknya tidak ingin seperti yang dipaksakan orang tuanya, kita berikan pengertian lebih lanjut supaya anak ini bisa belajar dahulu. Setelah belajar baru bisa membantu orang tuanya, baik di pekerjaan di tambak, bahkan di ladang dan lain sebagainya. Dan kita juga bekerja sama dengan komite sekolah, yang dimana sebagai penyambung lidah antara orang tua dengan pihak sekolah, baik dengan guru, kepala sekolah, agar hal ini tidak terjadi kembali di masa-masa yang akan datang, sehingga tidak memberi kesan mengancam atau menakuti anak-anak dengan membawa parang dan sebagainya. Karena hal tersebut ini adalah suatu yang sifatnya sangat tidak baik secara visualisasi anak-anak kita, dan itu akan memberikan dampak ketakutan ataupun dampak memberikan trauma kepada anak-anak kita. Maka dari itu, solusi yang paling baik, kita komunikasikan dengan orang tua tersebut, kita sampaikan langkah-langkahnya, apa yang harus kita lakukan, dan kita koordinasikan terutama kepada komite, baik itu kepada dinas ataupun kepada pihak-pihak stakeholder yang terkait, supaya kejadian hal seperti ini lagi tidak terjadi dalam masa-masa yang akan datang. Dan yang paling penting adalah ada komunikasi kerjasama antara orang tua dan juga dengan guru, baik stakeholder yang ada. Sekian, terima kasih. Oke.